Ya, Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dalam Kafit 10 Minute. Karunia Firman didengarkan 10 menit dalam edisi yang ke-9. Dan kita bersyukur boleh tetap dipelihara Tuhan di tengah-tengah masa new normal pada saat ini. Sekarang saya sedang berada di Pantai Golf Manggar. Dan kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 48 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan rumah tangga, setidaknya ada dua hal yang sangat diharapkan dan dibutuhkan. Yang pertama adalah kasih atau cinta, dan yang kedua adalah berkat. Kasih atau cinta, bagaimana ketika seseorang merasa diperhatikan, dikasihani, dilindungi oleh anggota keluarga yang ada. Dan yang kedua, berkat selalu berhubungan dengan yang namanya keuangan, kekayaan, kekuasaan yang kita harapkan di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Ada banyak sekali rumah tangga yang penuh dengan harta kekayaan tetapi hidupnya tidak bahagia. Karena apa? Anggota keluarganya tidak saling mengasihi dan mencintai. Namun ada juga anggota keluarga yang saling mengasihi dan mencintai, namun mereka bergumul dengan berkat yang ada. Sehingga ada istilah yang mengatakan, saya bukan hanya makan cinta, tapi saya juga butuh makan nasi dalam kehidupan setiap hari. Setidaknya ada dua hal yang membuat kita dapat mengupayakannya atau merasakannya. Yang pertama adalah pengorbanan. Yang kedua adalah pemberian. Pengorbanan ini menyangkut dengan anggota keluarga yang ada, suami, istri, anak, untuk mengasihi, untuk mencintai di tengah-tengah rumah tangga yang ada. Dan yang kedua adalah pemberian. Pemberian ini bisa didapatkan dari orang lain, orang terdekat, namun pemberian ini juga bisa didapatkan dari Tuhan yang menghadirkan berkat dalam keluarga yang ada. Firman Tuhan hari ini ingin membawa kita untuk melihat bagaimana dalam pembacaan yang ada, Yusuf yang meminta pemberian daripada orang tuanya Yakub agar kedua anaknya Manasye dan Efraim boleh mendapatkan kasih sekaligus juga mendapatkan berkat dalam kehidupan yang ada. Kita lihat dalam kondisi yang boleh dialami, Yakub pada saat itu sudah tua. Lantas ia ingin memberikan yang namanya berkat ataupun warisan kepada anak-anak dan juga cucu yang ada. Lantas pada saat itu ia meminta Yusuf untuk datang membawa dua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika Yusuf datang membawa kedua anak yang ada, Yusuf punya harapan bahwa Manasye selaku anak sulung mendapatkan berkat daripada Yakub jauh lebih besar dibandingkan Efraim. Pada saat itu justru Yakub menumpangkan tangan kepada Efraim dibandingkan kepada Manasye. Artinya apa? Dua-dua memang diberkati oleh Yakub, tetapi Yakub lebih memilih Efraim, anak bungsu yang ada, dan lebih diberikan yang namanya berkat lewat tangan kanan. Mengapa? Apa pentingnya tangan kanan dan tangan kiri? Penumpangan tangan pada masa saat itu merupakan bentuk bagaimana nantinya orang yang ditumpangkan tangan akan mendapatkan berkat dari orang tua, dari orang yang lebih tua tentunya. Namun pada saat itu tangan kanan juga punya makna yang begitu besar. Kalau kita lihat dan perhatikan bersama, tangan kanan itu diambil dari bahasa Ibrani yang ada dengan sebutan Yamin. Yamin punya lambang kekuatan, Yamin punya lambang kekuasaan, Yamin punya lambang kemuliaan. Sehingga kalau kita lihat teks-teks Alkitab yang ada, bagaimana posisi sebelah kanan atau tangan kanan itu menjadi sesuatu yang amat penting. Firman Tuhan hari ini ingin melihat bagaimana ketika Yusuf melihat bagaimana orang tuanya atau Yakub pada saat itu memberikan tangan kanan justru kepada Efraim dan tangan kiri justru kepada Manasye, Yusuf sempat memprotes. Tapi ia mulai menyadari bahwa itu adalah hak daripada Tuhan. Itu adalah hak daripada Yakub selaku orang tua yang ada. Yusuf menyadari bahwa semua yang ia harapkan
tetapi Tuhan yang lebih menentukan. Sehingga firman Tuhan hari ini membawa kita untuk melihat dua hal yang sangat penting yang boleh kita pelajari dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Hal yang pertama, jangan kita memaksakan sesuatu yang memang belum kita dapatkan. Yusuf tidak memaksakan atau memarahi Yakub pada saat itu, tetapi dia mencoba untuk menerima dalam kondisi yang ada. Seringkali dalam kehidupan setiap hari, ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita nantikan, lantas belum terwujud, seringkali kita berusaha untuk memaksakan, kita kecewa, marah, dan seringkali juga membuat kita iri terhadap orang lain yang sudah lebih mendapatkan. Ingat firman Tuhan hari ini, berkat memang diberikan kepada semua orang. Berkat diberikan kepada Efraim dan Manasye. Namun Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan berkat kepada setiap orang yang ada. Kalaupun saat ini kita belum mendapatkan berkat yang kita nantikan atau harapkan, jangan terlalu memaksakan. Karena apa? Semua punya waktu dan rencana Tuhan. Apa yang baik buat kita, tetapi belum tentu baik dan benar buat Tuhan. Pak Pendeta, berarti kalau begitu posisinya adalah Tuhan tidak sayang sama kita. Tidak juga. Kita lihat hal yang kedua. Di balik hal yang tidak kita inginkan sekalipun, kalau dikerjakan dengan penuh ketekunan, pasti apa yang kita harapkan akan diberkati. Contoh sederhananya, Yusuf ketika ia dijual oleh saudaranya. Dan pada saat itu justru Yusuf menjadi orang yang sangat berpengaruh di Mesir. Hal yang tidak diinginkan oleh Yusuf pada saat itu, ketika ia mengerjakannya dengan penuh ketekunan, lantas ia justru jauh lebih diberkati. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, di balik situasi yang kita tidak inginkan, mungkin saat ini kita berada dalam posisi yang sangat rendah, mungkin saat ini kita tidak punya yang namanya sesuatu yang lebih besar dibandingkan orang lain. Kita merasa bahwa tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Tapi ingat, di balik kondisi, situasi, posisi yang kita tidak inginkan sekalipun, kalau kita lakukan dengan ketekunan, kalau kita lakukan dengan penuh pengharapan, semua akan indah pada waktunya. Bagaimana kita mendapatkan kasih dan berkat daripada Tuhan. Ini hal yang penting di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Mari jalani kehidupan selalu dan tidak perlu untuk memaksakan setiap kehendak yang ada. Lakukan segala sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan dan percaya hal yang ketiga, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita lewat kasih dan berkat yang nyata. Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini saya sedang berdiri di sebuah kapal. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa dalam sebuah perjalanan pelayaran, kerasnya sebuah ombak tidak akan mungkin mencelakai sebuah kapal kalau ia punya satu nahkoda yang handal dan juga kru yang saling mendukung. Begitupun juga dengan kehidupan keluarga. Tidak akan mungkin hancur dan berantakan di tengah-tengah hantaman pergumulan yang ada kalau ia punya kepala keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dan juga anak dan istri yang mendukung dan mengusahakan bersama. Sekaligus kita percaya kita punya nahkoda sejati, yaitu Tuhan Yesus yang tidak akan membiarkan kita dan selalu memberikan kasih dan berkat dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Lanjut.